pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, terima kasih karena semuanya sudah semangat, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah juga hari ini semuanya bisa hadir dan mengikuti pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, nanti Ibu akan memberitahu jam berapa kita akan masuk ke Google Meet di WhatsApp. Jadi dicek terus ya WhatsAppnya. Kemudian hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Nah, tadi kita juga sudah bertanya jawab di WhatsApp tentang apa itu dongeng, apa itu fabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng dan juga tentang pecahan. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menentukan pecahan setengah, 2. Memecahkan permasalahan pecahan setengah, 3. Menunjukkan pecahan setengah pada bangun datar, 4. Mengoperasikan pecahan setengah menggunakan benda-benda konkret, 5. Menjelaskan isi dongeng fabel, 6. Menelaah sikap hidup rukun pada dongeng fabel, 7. Merumuskan isi dongeng fabel, dan 8. Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri isi dongeng fabel. Nah, anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa ya, meskipun kita belajarnya di rumah, tetap harus menggunakan masker jika keluar rumah. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan dan jaga jarak ya. Jadi meskipun kita belajarnya berkelompok, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita tepuk bahagia dulu? Agar semuanya bisa semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tepuk bahagia dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil digenggam, digeleng-geleng. Aku tertawa, haha, digeleng-geleng. Aku bahagia. Semuanya, bagaimana? Sudah bahagia belum? Alhamdulillah, semuanya sudah bahagia. Nah, karena hari ini kita belajarnya daring, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan di WhatsApp group. Makan daging bersama-sama, berebut daging. Saya ingin memakan daging, berbagi makanan yaitu daging. Akan memotong daging bersama-sama. Potong daging agar bisa dimakan bersama-sama. Memotong daging bersama-sama, membagi daging itu. Memotong daging menjadi 2 bagian yang sama besar.
Ular mau berbagi dengan tikus. Mengapa ular tidak memakan tikus? Bu, gambar tersebut termasuk fabel bukan? Karena mereka bersahabat. Karena tikus sudah memaafkan ular. Karena mereka bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dongeng fabel. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tidak lama kemudian,
Mereka menemukan sepotong daging. Ular dan tikus bergegas untuk mengambil daging tersebut. "Hei tikus, dagingnya hanya ada 1 potong. Itu buatku saja ya. Aku sangat lapar, belum makan apapun." Dan tikus pun menjawab, "Kita kan menemukannya bersama-sama, jadi ini untuk kita berdua." Kemudian ular bertanya, "Bagaimana caranya?" Tikus pun memikirkan cara agar daging itu bisa dimakan bersama. "Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita memotong daging ini menjadi 2 bagian yang sama besar? Jadi kita bisa memakan daging ini bersama-sama. Bagaimana menurutmu?" Kemudian ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku setuju denganmu tikus." Tikus sangat senang karena ular mau berbagi daging dengannya. Tikus berharap mereka bisa terus berteman selama-lamanya. Selesai. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi tentang pecahan setengah. Nah, sekarang simak video ini agar kalian lebih paham tentang pecahan setengah. Nah, dari gambar dongeng fabel, maka 1 potong daging tersebut agar bisa dimakan tikus dan ular harus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dan jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka dilambangkan dengan A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. 1 potong daging per 2 bagian sama dengan 1/2. Dibaca 1/2, 1/2 atau setengah. Nah, contoh lainnya yaitu Rika memiliki 1 buah kue donat. Dia membaginya menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 potong donat dibagi menjadi 2 bagian bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. 1 untuk pembilang dan 2 untuk penyebut. Nah, di sini ada 1 buah burger. Jika 1 buah burger ini dipotong menjadi 2 buah bagian yang sama besar, maka dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. 1 buah jeruk jika dipotong menjadi 2 buah bagian yang sama besar, maka bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang pecahan setengah. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Gimana diskusinya tadi? Susah tidak? Tidak. Sekarang coba siapa yang mau membacakan diskusinya? Aku. Siapa? Dari kelompok berapa? 4. 4, ya boleh. Akira, ya silahkan. Yang kegiatan 1. Iya, sok. Jadi sebuah donat jika dibagi menjadi 2 bagian sama besar maka disebut setengah. Kalau tidak sama besar bukan pecahan setengah. Iya, terus untuk hasil diskusi yang kegiatan 2, silakan dibaca lagi. Isi dongeng tersebut adalah tentang kecerdikan tikus menyelamatkan alirinya dari mangsa ular. Akibat kecerdikannya, tikus bukan hanya selamat, tapi juga menumbuhkan kebaikan dengan ular. Iya, pintar. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya?
Kelompok 3. Oh, kelompok 3, iya, silahkan. Kirana. Bahwa pecahan yang dibagi menjadi 2 bagian disebut 1/2 bagian. Apabila tidak dibagi menjadi 2 bagian, tidak disebut 1/2 bagian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang selanjutnya kelompok berapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Kelompok 5, ya. Kelompok 5, Nadia, ya, silakan. Dibagi 2 sama besar hasilnya setengah. Kalau dibagi 2 tidak sama besar hasilnya bukan setengah. Ular dan tikus hidup di gurun pasir. Ular mau makan tikus tapi tidak jadi karena takut hidup sendiri. Akhirnya mereka mencari makan bersama dan menjalin bersahabatan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Kelompok 2 belum ya, sama kelompok 1? Kelompok 1, ya boleh. So, kelompok 1. Suatu benda jika dibagi menjadi bagian yang sama disebut pecahan, sedangkan jika tidak sama besar tidak disebut pecahan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih sudah mau membacakan hasil diskusinya hari ini. Nah, coba tadi menurut kalian siapa yang paling bagus membacakan hasil diskusinya? Kira-kira siapa kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 5? Oh, yang paling bagus kelompok 4. Semuanya sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah berani membacakan hasil diskusinya. Ibu beri 2 jempol untuk kalian semua. Tepuk tangan. Nah, tadi kalian mendiskusikan donat yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar dan donat yang tidak disebut setengah. Nah, kenapa donat yang nomor 1 ini disebut setengah? Karena donat ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Makanya donat ini disebut dengan setengah. Sedangkan di gambar nomor 2, donatnya betul ya, dibagi 2 sama. Tapi besarnya tidak sama. Yang donat pertama, ini bagiannya besar. Dan donat yang kedua, ini bagiannya kecil. Jadi, donat yang gambar nomor 2 ini tidak bisa disebut dengan setengah karena donatnya tidak sama besar. Ya, jadi ageng sabelah gitunya. Engkete upami ageng sabelah mah bisi sisirikan. Nanti teh Kirana nangis karena dapat donatnya yang kecil ya. Atau misalnya Alfiansah merasa senang karena dapat donatnya yang besar ya. Nah, jadi untuk sebuah benda atau makanan ya, jika ingin dikatakan sebagai 1/2 atau dinyatakan dalam pecahan 1/2 itu harus ukurannya sama besar. Nah, tadi sudah mengerjakan isi dongeng fabelnya.
Nah, dari kelima kelompok, isi dongeng tabelnya itu belum lengkap ya. Jadi baru ada tentang kegiatannya saja ya. Nah, ini pengenalannya belum ada ya. Jadi sebelum kita mengisi isi dongengnya harus ada dulu pengenalannya, pengenalan tempatnya di mana, tokohnya siapa saja ya. Seperti ini contohnya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Nah, setelah pengenalan, baru ke apa yang terjadi dalam isi dongeng tersebut. Nah, isi dongengnya itu menceritakan tentang ular yang ingin memakan tikus ya. Nah, kemudian setelah isinya seperti apa, baru akhir ceritanya bagaimana. Nah, akhir ceritanya yaitu ular berpikir bahwa perkataan tikus benar, bahwa ia akan mati jika hidup sendirian, sehingga ular meminta maaf dan mereka mencari makan bersama-sama. Ya. Nah, terima kasih yang sudah berdiskusi mengenai isi dongengnya. Nanti kita perbaiki ya, agar lebih lengkap isi dongengnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan nilai hasil diskusi kalian. Alhamdulillah, selama kita berdiskusi di WhatsApp, semuanya sudah aktif ya. Banyak yang bertanya, tadi ada Sakira yang bertanya, ada Sapta, ada Alfiansa, ada Nabila, ada Rizka, semuanya aktif bertanya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelas 2. Nah, semuanya Ibu kasih nilai 100 mau? Mau, ya. Nah, terima kasih sudah aktif di kegiatan diskusi di WA. Nah, sekarang coba kita ingat kembali cerita tentang hewan ini bisa disebut dengan fabel. Nah, tadi kita sudah menyimak video dongeng. Apa judulnya? Coba ada yang tahu? Menemukan kebaikan. Iya, pinter. Nah, di cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan itu, siapa saja tokohnya? Ular dan tikus. Ini, nah, kenapa tadi ada pertanyaan Sapta, kenapa tadi ular tidak memakan tikus? Coba diingat kembali. Bertanya seperti itu. Jawabannya bagaimana? Iya, pinter. Karena ular takut hidup sendirian. Nah, jadi ular akhirnya berteman dengan tikus dan mencari makan bersama-sama. Nah, bagaimana caranya ular dan tikus itu mencari makan? Mereka di tengah jalan menemukan apa? Daging. Nah, ada berapa dagingnya? Dagingnya ada 1. Kemudian oleh ular dan tikus dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, ditulisnya menjadi bagaimana? Iya, 1/2. Pinter ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, setelah kita keluar dari Google Meet, kalian bisa menyelesaikan soal evaluasi yang sudah tadi dibagikan ya, bersama orang tua. Nah,
Soalnya nanti ada 8 ya, ada 8 soal. Untuk dongengnya ada 4, untuk pecahannya juga ada 4. Nah, sekarang kita harus meniru perilaku ular dan tikus. Karena di saat mereka kelaparan, mereka hanya menemukan 1 potong daging. Tapi karena mereka saling menyayangi, makanya mereka memotong daging tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita harus meniru kebersamaan antara ular dan tikus. Jika nanti ada teman kita yang misalnya tidak mempunyai makanan atau tidak dikasih bekal oleh ibunya, kita bisa membaginya dengan sama banyak ya. Siap semuanya? Ya. Ya, terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik, sudah berdiskusi dengan kelompoknya, sudah aktif bertanya dan juga aktif menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, hari ini pembelajarannya dicukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya. Ya, keluar dari Google Meet ya. Ya.